Bab 2776. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Saat Lu Chen muncul, pasukan abadi emas Sura segera menjadi sensasi, dan suara kemarahan terus menyebar. Banyak dewa emas Sura telah bertarung dalam pertempuran terakhir dan melihat keterampilan membunuh kelompok Lu Chen, bahkan jika Lu Chen berubah menjadi abu, mereka akan mengenalinya. Adapun barisan tentara abadi emas Sura kali ini, semua barisan dicampur menjadi satu. Ternyata mereka sudah mempersiapkannya sejak lama, dan mereka menunggu Lu Shen keluar. Shuro berwajah putih, meskipun dia jahat, IQ-nya tidak buruk. Lu Chen tertawa, dan pada saat sebelum menyerang musuh, dia tiba-tiba melompat ke udara, dan kemudian jatuh ke dalam kelompok musuh. 5 naga bertarung. Saat jatuh di udara, Lu Chen memanggil tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat itu, 5 urat naga mengalir keluar, mengelilingi tubuh, dan lampu naga berwarna-warni menyala, menyilaukan. Pada saat itu, 5 totem naga muncul di matanya, 1 merah, 1 kuning, 1 biru, 1 hijau, dan 1 hitam. Pada saat itu, kekuatan Lu Chen melonjak hebat, langsung mencapai kapasitas penuh, dan auranya segera melonjak, seolah-olah 9 dewa turun ke dunia, ingin membunuh dunia. Galaksi, dengan sapuan pedang, tekanan abadi runtuh, langit abadi terbelah, dan kehampaan bergetar. Di langit peri yang terpotong, ujung pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap, seperti galaksi yang berputar ke bawah, menutupi Shuro dan binatang peri yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya. Ledakan, galaksi terpotong dan jatuh, bumi bergetar, radius 10.000 zang, dan manusia hancur. Di bawah Bima Sakti, Sura dan binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya meledak, berubah menjadi kanopi darah, mekar seperti bunga kematian. Di antara kanopi darah yang tak terhitung jumlahnya, masih ada beberapa Shuro dan binatang abadi yang bergegas dan melarikan diri ke segala arah. Asura dan binatang abadi yang bertahan di Singhe berada di puncak Jinxian atau puncak tingkat ke-7, tetapi mereka juga terluka oleh pukulan Singhe. Untuk sementara, mereka tidak dapat mengetahui kekuatan tempur Lu Chen, jadi mereka harus lari menyelamatkan nyawa. Tidak, mengapa kekuatan teknik pembunuhan kelompok umat manusia ini menjadi lebih kuat? Terakhir kali, dia hanya bisa membunuh di bawah tahap akhir dari keabadian emas. Mengapa dia tidak hanya bisa membunuh tahap akhir dari keabadian emas, tetapi dia bahkan dapat melukai kita di puncak keabadian emas? Wilayahnya sepertinya telah berubah. Jika saya ingat dengan benar, dia berada di tahap akhir dari True Immortal terakhir kali, tapi sekarang dia berada di puncak True Immortal. Basis budidayanya telah dipromosikan. Bahkan jika kamu menaikkan level kecil, kekuatan tempurnya tidak terlalu kuat, kan? Hantu tahu, tapi faktanya ada di depan kita. Keterampilan membunuh kelompoknya sangat kuat. Peningkatan kekuatannya sungguh luar biasa. Sudah berakhir, medan perang peri emas kita sudah berakhir. Puncak yang masih hidup, Asura Golden Immortals, berteriak ngeri sambil melarikan diri dengan cepat. Awalnya, mereka telah memetik pelajaran dari terakhir kali, tidak lagi dibagi menjadi pasukan depan dan pasukan belakang, tetapi menggabungkan semua barisan keabadian emas, hanya untuk membuat Lulu tenggelam. Selama Lu Chen muncul, dimanapun mereka muncul dalam formasi, puncak keabadian emas mereka dapat menyerang Lu Chen dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Pembangkit tenaga listrik puncak keabadian emas mereka semuanya mengendarai binatang peri puncak tingkat ke-7, dan kecepatan mereka sangat cepat sehingga mereka dapat langsung mengepung Lu Chen. Namun, betapapun hati-hatinya rencana mereka, tidak peduli seberapa. Dalam lubang yang mereka gali, tetap saja terjadi kecelakaan besar. Artinya, mereka tidak pernah membayangkan bahwa ketika Lu Chen muncul kembali, dia akan diangkat ke alam kecil. Apa yang tidak mereka duga adalah kekuatan Lu Chen telah meningkat pesat setelah hanya meningkatkan wilayahnya. Bahkan puncak keabadian emas mereka tidak dapat menahan pedang Singhe. Ayo, jangan berhenti. Lu Chen mengalahkan ribuan musuh dalam radius 10.000 zang, dan melukai puncak Golden Immortal. Bisa dibilang dia berhasil dengan satu pedang, jadi wajar saja dia harus terus memotong. Lu Chen cukup puas dengan seberapa besar kekuatan puncak abadi yang sebenarnya telah meningkat setelah menerobos. Bagaimanapun, Singhe adalah keterampilan membunuh kelompok, yang jauh lebih lemah daripada keterampilan membunuh tunggal. Lu Chen tidak pernah yakin apakah dia bisa menembus tubuh puncak Jinxian. Tetapi ketika pedang ini turun untuk menguji air,
itu benar-benar memotong puncak keabadian emas dan puncak tingkat ketujuh lawan ke tanah. Keyakinan Lu Chen langsung meningkat, dan pada saat itu dia tahu bahwa pasukan abadi emas Sura telah berakhir. Setelah itu, Lu Chen mengamuk melalui kelompok musuh, mempersembahkan korban kepada Xing He dengan tidak bermoral, seperti sabit yang memotong rumput, dan dengan cepat memanen sejumlah besar musuh. Selama periode ini, pasukan abadi emas Sura juga melancarkan serangan balik. Sejumlah besar makhluk abadi emas puncak mengendarai monster puncak tingkat ketujuh dan bergegas menuju Lu Chen dengan cepat, mencoba menekan Lu Chen sekaligus dengan kecepatan monster peri puncak tingkat ketujuh. Tapi Sura dan binatang peri tidak pernah menyangka bahwa alam Lu Chen tidak tinggi, tapi kecepatannya lebih cepat dari binatang peri puncak tingkat ketujuh, dan dia melarikan diri dari pengepungan mereka dalam sekejap. Dia bahkan tidak secepat Lu Chen, jadi tentu saja dia tidak bisa menyerang Lu Chen, dan dia masih harus menderita pedang Xing He milik Lu Chen, jadi dia harus melarikan diri dengan luka-luka. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, pasukan keabadian emas Sura kehilangan puluhan ribu orang, dan mereka runtuh sepenuhnya tanpa kekuatan untuk melawan. Pasukan abadi emas Sura runtuh dan dikalahkan, melarikan diri dari puncak satu demi satu, tetapi Lu Chen tidak membiarkan mereka pergi. Lu Chen memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, dan kecepatannya sangat cepat sehingga dia bisa mengejar kelompok musuh dalam sekejap. Xing He mengorbankan pedang demi pedang, menyebabkan lebih banyak kematian pada musuh yang mundur. Bunuh dengan baik, bunuh para serak. Lu Chen mengalahkan medan perang abadi emas Sura, dan pasukan Dewa Emas Sura tidak dapat merebut puncak Duanwu. Sekarang giliran Sura yang sakit kepala. Manusia Lu Chen benar-benar hebat. Dia menyapu medan perang keabadian emas dengan kekuatan puncak dari keabadian sejati. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak akan mempercayainya. Ini adalah bakat, ini adalah seorang jenius, ini adalah seorang jenius yang tiada taranya, ini adalah seorang jenius kelas 1 yang tiada taranya. Generasi keturunan 9 naga ini cukup kuat, dan mereka jauh lebih kuat dari keturunan 9 naga generasi sebelumnya. Mengapa keturunan Mao Jiulong muncul di ras manusia, mengapa Mao tidak bisa muncul di ras iblis saya? Masih menjadi pertanyaan, itu pasti sumber keturunan Kowloon yang berasal dari ras manusia. Seharusnya seperti ini, jika tidak sejak zaman dahulu, hanya ras manusia yang memiliki keturunan Kowloon, sedangkan ras lain tidak memiliki keturunan. Di benteng Duanwu, Luo Jinxian besar dari 4 ras utama menyaksikan Lu Chen menyapu medan perang Jinxian, dan melompat ke girangan. Dengan cara ini, mereka tidak perlu mengambil risiko meninggalkan benteng Misbreak untuk mengambil tindakan, dan mereka dapat dengan tenang menunggu Sura mengambil inisiatif untuk meluncurkan kekuatan tempur kelas atas. Cukup, pada saat ini, di atas langit, di antara lapisan peri, tiba-tiba terdengar suara marah. Diiringi dengan suara itu, ada juga paksaan yang menakutkan, seperti gunung peri yang turun, langsung menekan Lu Chen. Pembangkit tenaga listrik puncak Big Luo Jinxian. Lu Chen mengerutkan kening, tanpa sadar berhenti mengejar dan membunuh musuh yang dikalahkan, dan segera melepaskan kekuatan jiwa yang agung. Pembunuhan Xing He yang berulang-ulang menyebabkan pasukan abadi emas Sura menderita kerugian besar, dan akhirnya memaksa Sura dan Neng yang bersembunyi di langit untuk keluar. Maka kekuatan besar Sura pasti telah mengubah rasa malu menjadi kemarahan, jika tidak, dia tidak akan menurunkan paksaannya dan secara terang-terangan ikut campur di medan perang Golden Immortal. Intervensi ini berarti suku Shuro melanggar aturan medan perang dan akan mengambil inisiatif untuk membuka medan perang Daluo Jinxian. Terlebih lagi, kekuatan besar Shuro membawa paksaan yang besar, jelas ingin menempatkan Lu Chen di medan perang, sehingga Lu Chen tidak bisa kembali ke puncak dan tetap tinggal dengan baik menunggu kematian. Tapi kekuatan jiwa yang agung melonjak dari tubuh Lu Chen, dan dia segera melepaskan paksaan dari kekuatan besar Sura. Dia kehilangan semua tekanan dalam sekejap, dan berlari kembali ke puncak dengan hidup dan menendang. Itu, tidak terpengaruh oleh paksaan besarku. Jauh di atas langit, suara yang turun bergetar. Ia gemetar karena marah. Pemaksaan dari Sura yang maha kuasa memang sangat kuat, itu adalah paksaan dari puncak Daluo Jinxian, bahkan puncak Jinxian akan terpengaruh secara serius, dan puncak dari keabadian sejati bahkan lebih tak tertahankan. Paksaan dari puncak Daluo Jinxian begitu kuat sehingga jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya pada puncak abadi yang nyata, dia tidak akan pernah bisa bergerak. Namun, Lu Chen, puncak keabadian sejati, tidak terduga. Setelah ditekan oleh paksaan yang begitu besar,
tidak terjadi apa-apa sama sekali, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh paksaan apapun. Asura yang kuat di atas langit, melihat Lu Chen bergerak bebas, akan menjadi hantu jika dia tidak memalingkan wajahnya karena marah. Lebih penting lagi, Sura tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang Daluo Jinxian, bukan karena dia takut mengenai Daluo Jinxian, tetapi karena dia menyiapkan penyergapan di sekitarnya. Penyergapan ini telah dilakukan sepanjang waktu, tetapi Mingzu sangat terkendali dan tidak tertipu. Sekarang Luo Jinxian besar dari 4 ras utama berkumpul di puncak Duanwu, mereka tidak tertipu oleh Shuro, dan mereka menolak untuk keluar dari benteng Duanwu dalam keadaan linglung, yang membuat Shuro yang kuat di langit mengertakkan gigi dengan kebencian. Benar sekali, seperti dugaan Mingzu, yang paling diinginkan Sura bukanlah menjatuhkan puncak Duanwu, tapi melenyapkan kekuatan tempur kelas atas Mingzu. Tapi benteng pemecah kabut di puncak pemecah kabut dilindungi oleh barisan peri yang kuat, yang merupakan rintangan paling merepotkan bagi Shuro. Oleh karena itu, Sura telah menyerang dengan pasukan kuat yang terdiri dari keabadian sejati dan keabadian emas, hanya untuk memaksa tim besar keabadian emas Luo dari klan Ming keluar untuk mengatasi kekacauan tersebut. Selama tim Daluo Jinxian dari Mingzu meninggalkan benteng Mistbreak dan kehilangan perlindungan dari benteng Mistbreaker, Sura akan memiliki kesempatan untuk memusnahkan kekuatan tempur kelas atas Mingzu. Tapi kali ini, kekuatan utama kelas atas dari 4 ras utama dikumpulkan di benteng Mistbreak dan klan. Sura bahkan mengerahkan semua kekuatan tempur kelas atas, mencoba menangkap mereka semua. Selama Sura memenangkan Golden Immortal Battlefield, 4 balapan besar pasti tidak akan duduk diam dan menyaksikan puncak Duanwu hilang. Mereka hanya dapat mengirim tim Daluo Jinxian untuk melanggar aturan medan perang, keluar dari puncak Duanwu untuk mengusir pasukan abadi emas Sura, dan kemudian langsung jatuh ke Sura. Penyergapan klan berputar-putar, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat dia akan mencapai puncak di bawah serangan gabungan Sura Jinxian dan binatang peri tingkat ke-7, keturunan bajingan dari 9 naga itu muncul lagi. Tidak masalah jika keturunan 9 naga muncul, Sura sudah membuat persiapan untuk membunuh keturunan 9 naga, tapi kecelakaan baru saja terjadi. Keturunan 9 naga ini benar-benar mesum di antara orang mesum, dan kekuatan tempurnya benar-benar tidak terduga. Tidak apa-apa, barisan pemusnahan yang awalnya disiapkan untuk keturunan 9 naga langsung dikalahkan oleh keturunan 9 naga, menyebabkan pasukan abadi emas Sura menderita kerugian besar, dan bahkan mundur besar-besaran. Tidak ada cara untuk memaksa 4 ras besar mengambil inisiatif menyerang. Tidak hanya jebakan yang dipasang oleh klan Sura berwajah putih dihapuskan, tetapi mereka juga dipaksa mengambil inisiatif untuk meluncurkan medan perang Daluo Jinxian. Tidak mungkin, keturunan 9 naga itu menyapu 2 medan perang True Immortal dan Golden Immortal dengan kekuatannya sendiri, itu berlawanan dengan langit. Lingkaran penyergapan yang didirikan dengan susah payah oleh suku Sura akan segera berhasil, tetapi dipatahkan oleh keturunan 9 naga. Bisakah suku Shuro tidak membencinya? Benar-benar membencinya. Saya tidak sabar untuk mencabik-cabik Lu Chen. Mati. Jauh di atas langit, kemarahan Asura yang kuat membara, dan dia langsung menyerang Lu Chen yang sedang berlari menuju benteng penghancur kabut. Sebuah cetakan tangan besar turun dari langit, menghancurkan benda langit, menghancurkan langit-langit, dan mengunci Lu Chen. Kunci aku. Lu Chen mengerutkan kening, mengetahui konsekuensi dari dikunci, dia tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa menanggungnya. Pada saat itu, Lu Chen menarik rantai rune Escape Earth yang telah dia persiapkan, dan memberkatinya. Kekuatan lawan turun dari langit, menghalangi bagian depan, belakang, kiri, kanan, dan ruang di atasnya, dan dia tidak bisa mengelak di tanah. Tapi jika dia bisa melarikan diri ke dalam tanah, mengandalkan perlindungan dari negeri peri yang kokoh, kunci lawan akan dibatalkan. Bahkan jika itu adalah puncak Daluo Jinxian, dia tidak dapat menguncinya, ini adalah kemampuan kuat Duntu. Pada saat Lu Chen hendak melarikan diri ke tanah-tanah abadi, seseorang bergerak. Seseorang terbang keluar dari benteng Mistbreak, mengayunkan pedang, dan memotong sidik jari agung yang turun dari langit menjadi 2. Orang ini adalah pembangkit tenaga listrik Great Luo Jinxian dari ras Roh, penguasa hutan Chaotian. Lord Chaotian Lin tidak lemah, dan dia juga orang kuat di puncak Daluo Jinxian. Pedangnya secara langsung menghancurkan serangan Sura yang kuat dan menyelesaikan kesulitan Lu Chen. Penguasa hutan Chaotian, beraninya kamu ikut campur dalam urusanmu sendiri, berhati-hatilah agar aku, Asura, menghancurkan pertahanan klan rohmu dan memasuki hutan Chaotian.
Jauh di atas langit, terdengar suara marah dari Shuro yang kuat. Jika kalian Asura mampu mengalahkan pertahanan klan roh kami, mereka pasti sudah dikalahkan sejak lama. Kenapa kalian harus membuat lingkaran sebesar itu dan bertarung dari Gunung Ningku? Lord Chaotian tertawa keras, dan mengulurkan tangannya untuk bergerak ke arah Lu Chen, memberi isyarat kepada Lu Chen untuk mengikutinya kembali ke benteng kabut rusak. Lu Chen adalah pahlawan di medan perang puncak Duanwu. Dia menghancurkan rencana suku Sura dengan kekuatannya sendiri, membiarkan kekuatan utama kelas atas dari 4 ras utama duduk kokoh di dalam benteng. Jika tidak, jika medan perang abadi emas di puncak Duanwu dikalahkan, dan Dewa Emas Daluo dari 4 ras utama dipaksa oleh klan Sura untuk membuka medan perang abadi emas Daluo, itu mungkin sangat berbahaya. Jauh di atas langit, Asura yang kuat sangat marah sehingga dia dengan ceroboh menyerang Lu Chen, yang membuktikan hal ini. Apalagi pemilik hutan Chaotian tidak takut dengan ancaman Shuro yang kuat, jika Shuro bisa memasuki hutan Chaotian, dia pasti sudah masuk. Garis pertahanan di sisi hutan Chaotian dilindungi oleh formasi abadi yang lebih kuat, jadi Sura tidak mudah untuk dilawan sama sekali. Bukan hanya Chaotian Forest, tapi Blood Valley dan Deat Abyss juga seperti ini. Entah ada formasi peri yang kuat, atau ada penghalang alami yang sangat baik, dan sulit ditembus oleh klan Sura. Oleh karena itu, jika suku Shuro ingin memasuki pedalaman negeri dongeng pegunungan dan laut, mereka hanya bisa menyerang Gunung Ningku yang memiliki garis pertahanan lemah. Hari ini, selama kekuatan utama kelas atas dari 4 ras utamamu dimusnahkan, negeri dongeng pegunungan dan laut akan menjadi milik klan Shuro berwajah putihku, dan tidak akan ada perbedaan antara hutan Chaotian dan Gunung Ningku. Di atas langit, Sura yang kuat mencibir, dia meraung lagi, menyebar ke segala arah, medan perang Jinxian telah hilang, dan penyergapan kita gagal, jadi tidak perlu mempermainkan mereka. Sampaikan perintahku, dan semua Daluo Jinxian dan semuanya. Semua binatang peri tingkat ke-7 muncul, tidak peduli betapa sulitnya menghancurkan benteng kabut, kekuatan utama kelas atas dari 4 ras utama harus dimusnahkan. Petik 2. Saat suara itu jatuh, terdengar suara pembunuhan dari segala arah mengguncang langit, dan aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya keluar, seperti gelombang pasang dari segala arah, bergulir menuju benteng pemecah kabut di puncak-puncak. Aura menakutkan itu berasal dari klan Shuro, atau dari binatang abadi. Benar saja, tim Daluo Jinxian dari Sura sedang menyergap di dekatnya, dan menahan napas dengan sangat baik, menunggu Daluo Jinxian dari 4 ras utama mengambil umpan. Selain itu, Shuro dibantu oleh binatang abadi, dan sejumlah besar binatang abadi tingkat 8 ada di antara mereka. Gabungan kekuatan tempur kelas atas dari Shuro dan binatang peri, kekuatannya begitu besar sehingga memiliki kekuatan untuk memakan kekuatan tempur kelas atas dari 4 ras utama. Ada penyergapan dari suku Sura, seluruh pasukan Jinxian segera mundur dari posisinya dan mundur dari puncak. Pada saat itu, penguasa Gunung Ningku menyadari bahwa medan perang Daluo Jinxian akan segera dimulai, dan buru-buru memberi perintah kepada bawahannya. Rencana Sura gagal, medan perang abadi dan emas abadi dihancurkan oleh Lu Chen, dan tidak mungkin untuk memaksa kekuatan tempur kelas atas dari 4 ras utama keluar. Shuro berkolusi dengan makhluk abadi dan binatang untuk membentuk aliansi, dan mereka datang ke sini dengan cara yang mengancam. Jelas tidak mungkin untuk kembali dengan tangan kosong, jika tidak, aliansi ini harus dibubarkan. Oleh karena itu, pilihan terakhir Sura adalah memulai medan perang kelas atas dan bersaing dengan kekuatan tempur kelas atas dari 4 ras utama. Dan pasukan Jinxian dari klan Ming sepertinya sudah dipersiapkan sejak lama, sebelum menunggu perintah dari penguasa Gunung Ningku. Mereka hanya mendengar panggilan dari Shuro yang kuat di langit, dan mereka sudah mundur dalam sekejap buru-buru. Hanya dalam beberapa napas, seluruh pasukan Jinxian dari Mingzu menghilang tanpa jejak, bahkan tidak ada satu orang pun yang tersisa di puncak. Hanya bercanda, begitu medan perang Daluo Jinxian dimulai, Jinxian tidak boleh tinggal di medan perang, jika tidak, akibat dari pertempuran saja tidak akan mampu menahannya, dan Jinxian yang lebih lemah akan banyak mati. Cepat! Cepat, Lord Chaotian menunggu Lu Chen mendekat, lalu dia memberi isyarat dan membawa Lu Chen Fei kembali ke benteng kabut rusak. Saat berikutnya, banyak Sura yang menunggangi binatang abadi peringkat 8 muncul, dan tiba-tiba berlari dari segala arah, mendekati benteng pemecah kabut. Jika Lu Chen berlari lebih lambat, konsekuensinya tidak terbayangkan, dan kemampuan untuk melarikan diri dari bumi harus terungkap. Mampu melarikan diri dari bumi di alam abadi Great Immortal adalah kartu Super Hall,
dan tentunya bukan hal yang baik untuk diketahui oleh orang lain. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Lu Chen sama sekali tidak ingin diekspos. Dan pada saat Lu Chen menaiki benteng pemecah kabut, formasi peri dari benteng pemecah kabut diaktifkan, dan kekuatan yang kuat dirangsang, menutupi benteng pemecah kabut seperti tudung, membentuk dinding besi dan bahkan terbang. Terlarang, apalagi dengan keberadaan Immortal Flying Forbidden, Sura dan makhluk abadi semuanya dilarang terbang ketika mereka mencapai jangkauan Mistbreak Fortress, dan tidak mungkin menggunakan mode terbang untuk menyerang. Tidak bisa menyerang dengan terbang, dan bentengnya sekuat tembok tembaga dan tembok besi, bisa dibayangkan betapa sulitnya Shuro untuk merebutnya. Tetapi jika Anda tidak memenangkan Mistbreak Fortress, Anda tidak dapat memusnahkan kekuatan utama kelas atas dari 4 ras besar. Percuma Shuro memasuki Gunung Mingku, dan negeri dongeng pegunungan dan lautan tidak bisa ditaklukkan. Sebab, ada faktor penting yang paling membuat umat Shuro takut, dan itulah ras manusia. Setelah umat manusia mengirimkan kekuatan kelas atas ke arena dan bergabung dengan kekuatan kelas atas dari 4 ras utama, klan Shuro akan dikalahkan sepenuhnya, dan bahkan mungkin dimusnahkan di Gunung Mingku. Pada saat itu, bahkan dengan bantuan binatang abadi, tatanan klan Shuro tidak dapat diselamatkan. Umat manusia terlalu kuat. Jika bukan karena ras manusia dikendalikan oleh ras monster, ras Shuro tidak akan berani bersikap tidak bermoral di negeri ajaib pegunungan dan laut. Oleh karena itu, memusnahkan kekuatan utama kelas atas dari 4 ras utama adalah prioritas paling mendesak bagi klan Shuro. Dan dalam sekejap mata, kekuatan tempur kelas atas Sura yang tak terhitung jumlahnya mencapai di bawah benteng penghancur kabut, tapi mereka ragu-ragu karena mereka tidak bisa terbang dan menyerang. Sura itu semuanya adalah negeri dongeng Daluojin, masing-masing mengendarai binatang peri tingkat 8 yang sesuai, terus berlarian di sekitar benteng Duanwu, tetapi tidak dapat menemukan titik lemah benteng untuk diserang, dan akhirnya harus berkumpul kembali di dalam benteng. Di depan gerbang, tidak mungkin, setelah dilindungi oleh formasi abadi, benteng kabut rusak menjadi tembok besi, dan bahkan gerbang kota pun sangat keras. Hanya ada satu cara bagi suku Shuro untuk menyerang, yaitu dengan memanjat tembok kota dan menyerang. Tapi tembok kota dari Mistbreaking Fortress tingginya 1000 kaki, jadi bagaimana bisa begitu mudah untuk didaki tanpa tertabrak. Oleh karena itu, orang kuat Daluojinsian dari klan Asura tidak berani bergerak, jadi mereka hanya bisa berkumpul dan menunggu perintah. Jauh di atas langit, awan peri menyebar, dan pembangkit tenaga listrik Shuro berwajah putih yang ganas muncul, menunggangi binatang peri dan menukik ke bawah. Itu adalah puncak Daluojinsian yang kuat, dan tunggangan di bawah selangkangannya. Bukanlah binatang peri tingkat 8 biasa, tetapi binatang peri puncak tingkat 8 yang kuat. Kekuatan binatang peri puncak tingkat 8 setara dengan puncak Daluojinsian. Pembangkit tenaga listrik puncak Daluojinsian Sura adalah pemimpin klan Sura berwajah putih jahat. Ayolah, trikmu telah rusak, dan kamu tidak bisa menjebak 4 balapan utama kita. Penguasa jurang kematian dari klan iblis menatap ke arah kota, menunjuk ke arah pemimpin klan Sura berwajah putih, dan berkata sambil mencibir, jurang kematian, lembah darah, dan hutan Chaotian semuanya memiliki bahaya alami. Kalian para Sura bisa jangan kalahkan mereka, jadi menurutmu Gunung Mingku mudah untuk dilawan. Benarkan, di antara 4 ras besar, ras iblis adalah yang terkuat, dan tentu saja penguasa kematian adalah pemimpinnya. Dengan penguasa Yuan kematian di sini, bukan giliran penguasa Gunung Mingku yang berbicara. Gunung Mingku hanya memiliki satu puncak Duanwu yang harus dipertahankan, dan klan Ming lemah, yang merupakan titik terobosan terbaik. Mengapa kita tidak bertarung? Katanya dengan kejam. Kekuatan utama dari 4 ras utama kita berkumpul di sini. Sungguh luar biasa bagimu untuk merebut benteng penghancur kabut. Penguasa kematian berkata lagi, kamu tidak bisa masuk ke benteng kabut. Jangan buang energimu, mundur. Jika tidak, begitu bala bantuan dari umat manusia tiba, aku jamin kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika Anda menghendaki. Umat manusia, kamu masih mengandalkan umat manusia. Umat manusia dikendalikan oleh ras monster di puncak Nixue, jadi mereka tidak bisa menjaga diri mereka sendiri sekarang. Saat umat manusia bebas, kamu telah dimakan oleh kami, dan negeri dongeng pegunungan dan laut juga milik klan Shuro berwajah putihku. Jahat untuk tertawa. Kalau begitu cobalah dan lihat apakah kekuatan seranganmu lebih kuat atau kekuatan pertahanan kita lebih kuat. Penguasa jurang kematian mencibir. Berhentilah bicara omong kosong,
kamu akan tahu setelah kamu bertarung. Elai mendengus dingin, dan tidak pernah mundur, dia juga tidak ingin mundur sama sekali. Setelah akhirnya meyakinkan para monster peri untuk membantu, mereka tidak mendapatkan apa-apa, jadi mereka mundur, dan monster peri tidak akan lagi mendukung klan Sura berwajah putih mereka di masa depan. Setelah selesai berbicara, dia mulai mengirimkan pasukan dan jenderal, mengatur pengepungan kota, dan bersiap untuk membunuh benteng Duanwu. Selama benteng penghancur kabut direbut dan semua kekuatan utama kelas atas dari 4 ras besar terbunuh, 4 ras besar akan dihapuskan. Pada saat itu, dia dapat memimpin bawahannya untuk menyapu bersih dan mengusir 4 ras besar keluar dari negeri dongeng pegunungan dan lautan. Di atas kota, Lu Chen melihat ke bawah ke kota dan menghitung jumlah musuh. Biarkan aku pergi, ada lebih dari 1000 Asura Daluo Jinxian, dan lebih dari 1000 monster peri peringkat 8. Gabungan kekuatan tempur kelas atas hampir 3000. Jumlah kekuatan tempur kelas atas Shuro dan binatang peri bahkan lebih tinggi daripada ras manusia kita. Kekuatan dari 4 ras besar bahkan lebih buruk. Semua Luo Jinxian besar yang ditambahkan bukanlah setengah dari ras lainnya. Kekuatan bertarung Sura cukup kuat, dan kekuatan serangan dari binatang abadi bahkan lebih kuat. Jika ini terjadi di luar, 4 ras besar pasti akan musnah. Bahkan dengan perlindungan formasi abadi dari benteng penghancur kabut, pertempuran defensif ini sudah cukup. Kemampuan merangkak binatang peri sangat kuat, dan diperkirakan tidak akan terlalu lemah untuk memanjat tembok kota. Hal yang paling memberatkan adalah pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian di Sura tidak terlalu banyak, tetapi ada banyak binatang abadi di puncak urutan ke-8. Bagaimana 4 ras besar bertarung? Setelah menghitung secara kasar jumlah musuh dan melihat kekuatan musuh, Lu Chen mengerutkan kening, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Benteng kabut rusak adalah tempat Daluo Jinxian, dan kucing dan anjing tidak boleh datang. Saat Lu Chen sedang menatap musuh di bawah, sebuah sarkasme tiba-tiba terdengar dari belakang, "Kamu tidak berhak berada di sini. Kamu harus keluar dari benteng dan pergi ke tempat yang seharusnya." Lu Chen menoleh dan melihat iblis Yan Yan berdiri di belakangnya dan menatapnya dengan dingin. Orang ini baru berada di tahap awal Daluo Jinxian, kekuatan tempurnya biasa-biasa saja, dia hampir tidak bisa menangani Miesikuan Lu Chen, dan dia berani mengejek Lu Chen, dia benar-benar berkulit tebal. Terlebih lagi, orang itu menyuruh Lu Chen keluar dari benteng kabut, dengan jelas menyuruh Lu Chen mati. Seluruh Fortress of Breaking Mist dikelilingi oleh musuh, dan Lu Chen adalah target yang ingin dibunuh musuh. Jika dia keluar, dia masih hidup. Lu Chen mencibir, dan baru saja hendak menjawab, dia ditegur oleh Tuan Chao Tianlin terlebih dahulu, dia dipanggil oleh Tuan Ben Lin. Jika Anda memiliki pendapat, biarkan Tuan Yuan datang dan membicarakannya dengan Tuan Ben Lin. Tuan Lin akan menjagamu dengan baik. Tuan Yuan menjelaskan. Petik 2. Aku, Mu Yan tercekik, wajahnya membiru, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Yang dimaksud Chao Tianlin Zhu adalah statusnya rendah dan dia tidak memenuhi syarat untuk memberikan pendapat. Dan dengan status yang sama dengan Chao Tianlin Zhu, satu-satunya ras iblis adalah Yuan Zhu kematian. Tetapi penguasa kematian adalah tuannya, atau pemimpin seluruh klan iblis, dengan status tinggi, beraninya dia meminta penguasa kematian untuk memimpin keluhan pribadinya. Terlebih lagi, ini adalah wilayah Dewa Dunia Bawah, bukan tempat Dewa Iblis. Penguasa Gunung Mingku bahkan tidak mengatakan ini, burung jenis apa dia. Pewaris 9 naga, mengalahkan pasukan abadi emas Sura dengan kekuatannya sendiri, dan memberikan kontribusi besar. Pada saat ini, penguasa kematian dalam juga berbicara, dan berkata, jadi, dia bisa tinggal di benteng penghancur kabut, dan kita bisa melindunginya. Tuanku Yuan setuju denganmu untuk tinggal, kenapa kamu tidak berterima kasih padaku? Tapi Mu Yan mengatakan ini pada Lu Chen. Terima kasih. Lu Chen bahkan tidak memikirkannya, dan segera membuka mulutnya untuk berterima kasih, tetapi objek ucapan terima kasihnya bukanlah Lord Deat Yuan, tetapi Lord Chao Tianlin. Di benteng Duanwu, terdapat ribuan Daluo Jinxian dari 4 ras utama, dan hanya Chao Tianlin Zhu yang membawanya ke dalam benteng saat dia dalam bahaya. Oleh karena itu, yang ingin dia ucapkan terima kasih adalah Chao Tianlin Zhu, bukan Yuan Zhu yang mati. Ide kecil, Tuan Chao Tian tersenyum tipis. Sura dan binatang abadi sangat kuat dan akan menyerang benteng, semuanya bersiap untuk bertarung. Musuh sedang berkumpul di bawah gerbang selatan. Ini akan menjadi tempat di mana pertempuran paling sengit,
jadi marilah kita, para iblis, menjaganya. Perlombaan binatang akan menjaga gerbang Zengqi, perlombaan roh akan menjaga gerbang Zengdong, dan gerbang Zengbei akan diserahkan kepada perlombaan Ming. Benteng kabut rusak dilindungi oleh formasi abadi, yang bermanfaat bagi pembela kita. Tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, kita tidak akan bisa menyerang. Ingat, jangan bertarung dengan Daluo Jinxian di tahap selanjutnya, kalahkan saja mereka. Shuro tahap awal Daluo Jinxian dan binatang buas tahap awal tahap ketujuh memiliki jumlah terbesar dan kekuatan tempur terlemah. Itu adalah target pertama kita untuk dibunuh. Selama kekuatan tempur awal musuh banyak yang terbunuh, hal itu akan berdampak serius pada moral musuh, dan mungkin memaksa musuh mundur. Penguasa kematian Yuan tidak mau repot-repot memperhatikan Lu Chen, tetapi terus memberi perintah seperti ini, bahkan penguasa Gunung Mingku pun memberi perintah. Di antara 4 ras besar, hanya ras iblis yang paling kuat, dan 3 ras lainnya selalu mematuhi perintah ras iblis. Terlebih lagi, di antara Luo Jinxian terhebat yang hadir, yang paling kuat juga adalah penguasa kematian. Oleh karena itu, Master Kematian adalah pemimpin dari 4 ras utama, dan dia tanpa basa-basi memperlakukan Daluo Jinxian dari semua ras sebagai bawahannya. Perintah penguasa kematian dikeluarkan, dan Daluo Jinxian dari semua kelompok etnis mengambil tindakan satu demi satu, dan berpencar untuk menjaga 4 arah sesuai rencana, menunggu dengan kekuatan penuh. Kamu, jangan ikuti, kamu harus tetap di dalam menara. Lord Cao Tianlin memimpin pasukannya ke gerbang timur, tetapi menemukan Lu Chen mengikutinya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Meskipun keterampilan membunuh kelompok Anda sangat kuat, Anda dapat menyapu pasukan abadi emas Sura, tetapi ketika datang ke medan perang Daluo Jinxian, keterampilan membunuh kelompok Anda tidak mengancam. Ketika berbicara tentang Daluo Jinxian, itu tidak lagi berguna. Petik 2, itu benar, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, keterampilan membunuh kelompok saya benar-benar tidak dapat mengancam Daluo Jinxian. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, tetapi saya tidak hanya memiliki keterampilan membunuh kelompok, saya juga memiliki keterampilan tempur tunggal lainnya, sehingga saya bisa melawan Daluo Jinxian yang lebih lemah. Aku tahu, saya mendengar bahwa Anda bertarung melawan Daluo Jinxian dari ras iblis itu di masa-masa awal, dan Anda nyaris tidak bisa melawannya sampai seri. Kamu, keturunan 9 naga, benar-benar hebat, tapi bersaing dengan Daluo Jinxian adalah satu hal, dan pergi ke medan perang Daluo Jinxian adalah hal lain. Hanya karena kamu memiliki kekuatan serangan yang melampaui 2 alam besar, tidak berarti kamu memiliki kekuatan pertahanan yang sesuai. Jika tubuh peri aslimu terkena Daluo Jinxian, kamu akan meledak di tempat, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kata Tuan Cao Tian, saya tidak berada di medan perang frontal, saya bisa bersembunyi di belakang Anda dan menembak, dan musuh tidak bisa mengenai saya. Lu Chen tersenyum. Dengan serangan kecilmu, kamu bahkan tidak bisa mengenai Daluo Jinxian di tahap awal, dan percuma saja menyerang musuh. Itu hanya menjadi beban bagi semua orang. Lord Cao Tian menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, sebaiknya kamu memasuki menara dengan patuh, dan menunggu suara kemenangan di dalam, selama kamu tidak keluar untuk menimbulkan masalah. Aku tidak akan menghalangimu, aku hanya akan memberimu kekuatan. Lu Chen berdebat seperti ini. Dia benar-benar ingin memberitahu Tuan Cao Tian bahwa bukan karena dia hampir tidak terikat dengan iblis Yaoyan, tetapi karena dia bisa menggantung dan mengalahkan iblis Yaoyan. Namun pada akhirnya, kata-kata tersebut tetap tidak terucapkan. Sebenarnya tidak perlu menjelaskan masalah kekuatan. Kami tidak membutuhkan kekuatanmu. Lord Cao Tian tersenyum, dan berkata, seperti yang kita semua tahu, Mistbreak Fortress dilindungi oleh formasi abadi, yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Tidak peduli berapa banyak sura dan binatang abadi yang ada, mereka tidak akan bisa melawan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mundur dengan kerugian besar. Tapi menurutku tidak, sura sepertinya sudah bersiap menghadapi serangan badai di benteng Mistbreaker. Lu Chen menunjuk ke bawah, tiba-tiba ratusan gajah peri raksasa muncul di luar benteng, dan berkata, itu adalah gajah peri pencipta. Gunung, mereka sangat kuat bahkan gunung peri pun bisa runtuh. Terus, setelah formasi abadi dari benteng kabut pemecah dibuka, benteng itu seperti tembok tembaga dan tembok besi, lebih kuat dari gunung peri. Tidak peduli seberapa keras gajah peri itu bertabrakan, mereka tidak akan bisa bertabrakan dengan Beastmist Fortress. Serangan kuat sura pasti akan gagal.
Selama kekuatan utama kelas atas dari 4 ras utama kita tidak jatuh, itu akan seperti paku tajam yang memaku tangan dan kaki Sura. Jika Sura tidak mencabut paku ini, dia tidak akan berani menyerang kedalaman dunia. Gunung Minggu, Lord Chaotian melambai, dan berkata dengan tidak sabar, ayo cepat, Sura akan menyerang, akan sangat merepotkanmu untuk tinggal di sini. Sekarang Lord Chaotian berkata demikian, Lu Chen tidak bisa bertahan, jadi dia harus berbalik dan pergi. Masuki menara, Lu Chen mendapat firasat bahwa undangan Sura ke Kaisan Immortal Elephant jelas bukan untuk tujuan meruntuhkan benteng Duanwu. Formasi peri benteng dibuka, dan seluruh benteng itu seperti tembok besi. Tidak peduli seberapa kuat gajah peri pembuka gunung itu, ia tidak akan runtuh. Kedatangan gajah langit gunung pasti menghantam benteng tersebut, namun yang pasti bukan untuk menghancurkan benteng tersebut, melainkan untuk tujuan lain. Adapun niatnya, untuk sementara, Lu Chen tidak bisa menebak, dan dia hanya bisa mengetahui kapan pertempuran dimulai. Di menara kota, selain Lu Chen, tidak ada orang lain. Semua Daluo Jinxian ditempatkan di puncak kota, dan non-Daluo Jinxian tidak diizinkan memasuki benteng Duanwu, tetapi Lu Chen mengalami kecelakaan. Karena tidak ada seorang pun di sekitar, Lu Chen tidak menganggur, jadi dia berkeliaran di sekitar benteng Mistbreak untuk melihat apakah ada harta karun yang bisa lewat. Fortress of Broken Mist adalah tempat berkumpulnya para Mingxian berpangkat tinggi, dan Lu Chen tidak perlu bersikap sopan kepada Mingxian. Lu Chen sudah siap untuk mencabut bulu angsa kepada Mingxian, tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Tindakan Lu Chen sangat cepat. Dia berlari beberapa lantai di dalam menara dan menyapu banyak ruangan. Sayangnya, selain apa yang dia pikir sebagai produk limbah, dia tidak melihat harta karun apapun. Itu adalah usaha yang sia-sia. Saat Lu Chen sedang memikirkan apakah akan membersihkan, tiba-tiba terdengar suara pembunuhan dari atas kota di atas, dan pertempuran Daluo Jinxian akhirnya dimulai. Pada saat ini, Lu Chen melepaskan ide untuk menyapu benteng penghancur kabut, tetapi dengan cepat pergi ke lantai atas, dan akhirnya berlari ke atas menara panah. Melihat ke bawah dari ketinggian menara panah, terlihat bahwa Sura menyerang secara menyeluruh, sementara 4 ras utama berjuang untuk bertahan. Shuro yang tak terhitung jumlahnya semuanya menunggangi binatang peri, dan binatang peri merangkak menaiki tembok kota dengan kecepatan yang sangat cepat. Beberapa binatang reptil lebih cepat, dan dalam sekejap, mereka memanjat tembok kota 1000 zang dan menyerang Luo Jinxian besar dari berbagai ras yang menjaga puncak kota. Binatang abadi menunggangi Shuro di punggung mereka, dan ketika bertarung, mereka adalah satu binatang dan satu Shuro, dan mereka sering bertarung 2 lawan 1, dengan kekuatan tempur yang kuat. Ketika Daluo Jinxian dari semua ras melawan para ksatria Sura ini, setidaknya 2 orang harus bertarung untuk dapat menjatuhkan mereka. Kalau tidak, di level yang sama, jika 1 melawan 2, mereka pasti kalah. Namun, dalam pertempuran pengepungan, pihak yang bertahan selalu berpihak. Terutama ketika serangan terbang tidak memungkinkan, jumlah penyerang harus beberapa kali lebih banyak daripada jumlah pembela agar mempunyai kesempatan untuk merebut benteng. Meski jumlah Shuro dan binatang peri banyak, namun jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya 2 kali lebih banyak dari 4 ras besar. Dengan hanya Asura dan binatang abadi sebanyak ini, peluang untuk merebut benteng pemecah kabut yang dilindungi oleh formasi abadi sangatlah rendah. Oleh karena itu, selama 4 ras besar bertahan, benteng penghancur kabut pada dasarnya tidak akan hilang. Jika mereka bertarung seperti ini sampai akhir, Sura dan Immortal Beast pasti menderita kerugian paling besar, dan kegagalan tidak bisa dihindari. Benar saja, dalam waktu kurang dari sebatang dupa, para ksatria Shuro menderita banyak kerugian selama pengepungan. Lusinan Shuro terbunuh, dan bahkan binatang abadi di bawah selangkangan mereka juga selamat. Segera, perintah Sura untuk mundur datang dari bawah benteng, dan semua ksatria Sura mundur dari tembok kota. Hahaha, melihat ini, Lord of Death Abyss tidak bisa menahan tawa gembira, dan terus mencibir, Sura, benteng Mistbreak hanyalah paku ambisimu di sini, kamu masih memimpin tim untuk pergi. Kembali ke tanah tandus dan jangan pernah menyerang wilayah 4 ras utama kita. Petik 2, Iblis Tua, jangan khawatir, itu hanya hidangan pembuka, sekarang menjadi hidangan utama. Di bawah benteng, terdengar raungan marah dari pemimpin Shuro, saat klan Shuro kita membunuh bagian atas tembok, aku pasti akan memotongmu menjadi 8 bagian dan memakanmu hidup-hidup. Dengan sedikit tenagamu, bahkan jika kamu dapat membunuh bagian atas kota,
mungkin tidak banyak yang tersisa. Penguasa Deat Abis terus tertawa, dan melanjutkan, pada saat itu, kekuatan utama Shuro dan binatang peri kelas atas Anda akan hilang. 4 ras utama kami pasti akan menghapus wilayah Shuro Anda, dan tanah tandus tempat Anda berada juga akan bermanfaat bagi 4 ras kami. Perlombaan hebat untuk semua. Petik 2. Tidak akan ada gunanya jika kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Elai mencibir, lalu meraung lagi, Kaisan Xianxiang, ayo kita lakukan. Angkat kepala tinggi-tinggi, angkat kepala tinggi-tinggi, angkat kepala tinggi-tinggi. Masuk dalam sekejap, ratusan gajah peri mengaum dengan marah, lalu bergegas menuju benteng Duanwu satu demi satu. Gajah peri yang membuka gunung semuanya berada di tingkat 8, dengan tubuh besar, tingginya mencapai ratusan kaki saja, seperti gunung peri, dan beratnya bisa dibayangkan. Hanya dalam berlari, gajah-gajah peri itu menginjak tanah satu demi satu, dan terinjak-injak hingga tanah berguncang, seolah-olah negeri peri itu akan runtuh. Itu hanya seekor gajah peri yang membuka gunung. Jika kamu ingin menghancurkan benteng pemecah kabut milikku, itu benar-benar berlebihan. Penguasa Gunung Ningku memandangi peri gajah yang berlari dengan liar, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Seberapa kuat perlindungan susunan peri di benteng Misbreak? Dia, penguasa alam abadi, sangat jelas. Benteng pemecah kabut saat ini sangat keras, dan gajah peri yang membuka gunung itu benar-benar sia-sia, dan tidak mungkin untuk menabrak benteng tersebut. Namun saat gajah peri Kaisan menghantam benteng, senyuman penguasa Gunung Ningku langsung membeku, dan sinar ketakutan muncul di wajahnya. Ledakan, 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 gajah peri besar di Kaisan bertabrakan dengan dinding benteng, membuat suara keras yang menggemparkan bumi yang bergema di langit. Diiringi dengan suara keras, seluruh Mistbreak Fortress berguncang dengan keras, seolah-olah bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Gelombang kejut dari dampaknya melanda, meskipun tidak melukai orang-orang kuat dari 4 ras besar di puncak kota, itu mengejutkan kaki semua orang dan pikiran mereka terguncang. Meskipun gajah peri pembuka gunung itu tidak dapat bertabrakan dengan benteng, mereka sangat tahan terhadap benturan. Setelah memukul mereka sekali, mereka mundur beberapa langkah dan memukul mereka lagi. Benturan demi benturan, gelombang kejut dari tumbukan tidak ada habisnya, yang secara serius mempengaruhi konsentrasi orang-orang kuat dari semua ras di puncak kota. Ternyata Sura membawa Kaisan Immortal Elephant ke sini untuk bertabrakan, bukan untuk merobohkan tembok kota, melainkan untuk menimbulkan gangguan dan tekanan bagi ras yang kuat. Namun, gelombang kejut dari dampak ini berdampak pada semua ras, tetapi tidak berdampak pada beberapa binatang peri. Gelombang kejut menghantam binatang peri itu, dan mereka ditanggung oleh binatang peri, tapi Shuro yang menunggangi binatang peri tidak terpengaruh sama sekali, dan bisa terus bertarung di lingkungan yang bergejolak ini. Membunuh. Pada saat itu, para ksatria Sura mulai menyerang, dan melawan gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya, mereka menyerbu benteng Mistbreaker lagi. Tapi kali ini, pembangkit tenaga listrik dari 4 ras besar terpengaruh oleh gelombang kejut, semangat dan kekuatan banyak orang menurun, dan pertahanan mereka tidak begitu baik. Terutama di bagian atas gerbang timur, spirit Rache paling terkena dampak gelombang kejut, dan mereka tidak terbiasa bertarung di lingkungan yang mengejutkan, yang penuh dengan celah dan sangat berbahaya. Pada akhirnya, beberapa Daluo Jinxian yang ditempatkan di suatu bagian kota tewas dalam pertempuran, dan sebuah lubang terkoyak di garis pertahanan klan roh, dan banyak ksatria Shuro menyerbu masuk. Lord Chaotian terkejut, jadi dia tidak punya pilihan selain memimpin tim untuk maju dan melawan musuh di puncak kota. Dengan campur tangan peri gajah yang membuka gunung, 4 ras besar tidak dapat bertahan, dan cepat atau lambat mereka semua akan musnah. Lu Chen menghela nafas, tidak punya pilihan selain mengeluarkan pisau ajaib dan melompat dari menara panah.